Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kaltara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Susan Ferdiani kali ini dapat menjumpai Anda dalam program Obras Obrolan Santai. Dan saat ini saya berada di Dom Sport Center Kabupaten Bulungan. Sudah bersama dua narasumber saya hari ini dari Persatuan Bola Basket Indonesia. Selamat sore. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Mas, baik Mas. Baik, kita akan perkenalkan satu persatu ya. Yang pertama ada Mas Hairil Anwar. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, halo. Halo. Beliau sebagai Ketua Perbasi Kabupaten Bulungan ya, betul ya? Periode 2022. Dari 22 sampai 2027. 7 ya, berarti Ya, enggak apa-apa. Baik, yang kemudian yang kedua ada Mas Kun Prayogi Herlambang. Siap, halo. Salam kenal Mas. Bisa- Mas Yogi ya. Ya, Mas Ya, Yogi. sebagai Koordinator pertandingan Perbasi. Baik, yang akan kita bahas hari ini ya, karena terakhir itu menjadi event yang kemarinnya baru terlaksana. Baru selesai Baik, tanggal. baik. Kita langsung saja ke Mas Hairil ya, Mas Hairil. Ini Perbasi Bulungan ini tadi disebutkan 2022 hingga 2027. Berarti masih ada sisa berapa tahun? 4 tahun ya. Ya, Betul. Sejauh ini bagaimana progres program Perbasi? Mungkin banyak dari kita yang belum tahu nih Perbasi, oh terus sudah ada Perbasi di Kaltara ya gitu. ya alhamdulillah kan kita ini kan tinggal meneruskan program-program yang lanjut, yang kemarin, yang sebelum saya. Terus dengan terpilihnya kita sebagai Ketua Perbasi baru, kita mencoba bikin gagasan Baik. dengan mengadakan event-event pertandingan seperti kemarin Kaltara, dan kedua BX3, yang ketiga se-Indonesia. Berarti ada 3 program. Ada 3. Oh yang sudah dijalankan ya. Oke, Perbasi ya. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pokok program pokok Perbasi Bulungan ini? Kami mengkampanyekan basket yang dulunya dianggap basket itu olahraganya tertentu. Eksklusif gitu ya. Dan saya mencoba mengkampanyekan ini agar basket ini betul-betul memasyarakat. Perkembangan atlet-atlet basket khususnya di Kaltara, apakah sudah banyak atau masih belum memenuhi ini kuota? Kalau untuk kuota, alhamdulillah sudah hampir setiap sekolah sudah pasti punya atlet Ya, basket. oke. Dan kalau untuk yang klub-klub yang ada sudah di Bulungan ini, memang proses pembinaan sudah berjalan. Dan apa lagi Mbak ya? Untuk ini mungkin Jumlah, namanya jumlah atletnya itu Iya. hari ini Bulungan lagi jadi sorotan, Mbak. Baik. Jadi Malinau, Kabupaten Malinau, KTT, Tarakan itu sekarang hari ini barometernya pemain-pemain dari Bulungan. Oh Jadi begitu ya. ya untuk kelas pemuda atau kelas usia dini, Bulungan jadi salah satu yang terbanyak hari ini. Orang-orang yang dikirimkan kemarin terakhir untuk mewakili Kaltara ada sekitar 7 Bang ya. 7. 7 orang yang dari hanya Kabupaten Bulungan, sisanya Baik. diambil Untuk dari beberapa. Popwil kemarin ya? Ya, untuk mewakili Kaltara di pentas nasional. Baik. Jadi kalau bicara soal jumlah pemain atau jumlah ini ya, Atlet basket kita, atlet basket kotanya cukup Cukup ya. banyak. Berarti antusiasnya masyarakat Kaltara untuk dunia perbasketan ini sudah bagus ya. Alhamdulillah. Programnya sudah ditanggapi dengan positif oleh masyarakat, berarti begitu. Nah itu tadi berarti ada kelas-kelasnya Mas untuk atlet ini. Kalau atlet memang kita buatnya berjenjang, Mbak. Baik. Jadi ada yang kelompok umur 15, ada yang 18, ada yang umum. Jadi di atas 18 itu kita buat Kalau sebutnya umum. sampai senior lah hitungannya gitu. Jadi hari ini kalau konsep pembinaan dari teman-teman yang ada di bidang SDM, KU15 itu kita proyeksikan untuk yang kejurprov. Nanti ada beberapa yang kejurprov. Kemarin alhamdulillah tahun lalu juara runner-up Bang ya. Runner-up di Kejurprov yang di Kaltara kemarin. Kaltara. Terus teman-teman itu naik di 18 untuk mewakili Kaltara Kaltara. untuk di wilayah Kalimantan Utara di
berlomba dengan Kalimantan Selatan, Bali, Jakarta gitu. Jadi punya potensi lah untuk di masyarakat itu tahu akan basket seperti itu. Baik, artinya kita sudah melek tentang basket ya. Tinggal sarananya, tinggal wahananya. Betul, ya, tinggal wadahnya untuk menyalurkan bakat mereka. Mas Hairil, ini juga dalam sebuah kepengurusan tentunya tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan ini ya yang direncanakan. Apa sih yang selama ini menjadi tantangan atau masalah yang dihadapi oleh Perbasi Kabupaten Bulungan? Kalau untuk yang menantang sih selama ini memang kita masih pusing untuk mengatur sistem penjadwalan lah. Gitu. Baik. Penjadwalan itu karena lapangan cuma satu. Oh, gitu. Okay. Untuk teman-teman mau latihan di lapangan Ahmad Yani. Terus yang kedua, memang kita minim lah fasilitas. Sebetulnya sudah banyak sih, setiap sekolah ada. Setiap sekolah ada, cuman kita masih belum ada koneksi untuk mau masuk ke setiap sekolah-sekolah, walaupun kita sudah mengkampanyekan itu. Tapi sesuai standar ya lapangannya? Sudah sesuai standar ya. Ditambah lagi kan kita dengan fasilitas DOM yang ada di belakang kita saat ini, tinggal pengaturan mekanisme bekerja samanya dengan pemerintah seperti apa. Itu tentang fasilitas ya. Kemudian Mas Yogi menambahkan? Iya, kalau bicara soal komposisi sumber daya manusianya, Mbak, posisinya hari ini Bulungan paling banyak. Baik. Cuman itu lapangannya, manusianya ya. Tidak dibarengi dengan fasilitas yang ada. Itu yang jadi PR di pengurusan hari ini. Oke, baik Mas Yogi. Ya tidak terasa kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Kita akan jeda sesaat, jangan kemana-mana, tetap di Obras Obrolan Santai. Menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Sibang bangka jula-jula, sibang bangka jula-jula. Hey yo, ya 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 yo, dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Obras Obrolan Santai. Kita kembali berbicara ngobrol-ngobrol santai dengan dua narasumber kita hari ini, Mas Hairil dan Mas Yogi ya. Tentang perbasi, tadi kita membahas tentang apa sih yang selama ini menjadi kesulitan, tantangan atau masalah dalam kepengurusan perbasi, mungkin dalam menangani semua program-programnya, menjalankan program-program. Tadi yang pertama sudah disampaikan bahwa fasilitas lapangan terbatas, tidak berbanding lurus dengan jumlah pemain, jumlah tim. Silakan kalau ada yang kedua dan ketiga seterusnya, semoga tidak terlalu banyak masalahnya Mas ya. Silakan Mas. Nah, alhamdulillah kalau untuk kendala kita, cuman kami lagi mempersiapkan Liga Pelajar yang memang lagi digadang-gadangkan untuk persiapan tahun depan. Baik. Dan memang tantangannya ya kita kembali lagi mengkonsolidasi teman-teman panitia. Bagaimana cara kita tetap solid nih dulu. Intinya kan acara itu berjalan tanpa panitia yang solid, kita juga agak sedikit kacau nih. Iya. Liga Pelajar ini agenda tahunan ya berarti ya? Ya. Ya, tahunan. Kita bantu Baik. untuk tahun ini Mbak targetnya kan sebagai ajang promosi. Tahun depan kita coba untuk mulai memfilter atau mengembangkan ke kelompok usia dini. Baik. Agar kita punya jenjang atlet-atlet yang berjenjang begitu. Biar nggak kehabisan atlet lah bahasanya gitu Mbak. Ada kaderisasi Ada lah ya. kaderisasi kalau di sana. Jadi kalau dalam konteks Liga Pelajar yang tadi disampaikan sama Pak Ketua, memang hari ini liga kita, pertandingan kita tuh spot-spot Mbak. Cuman satu minggu selesai, dan tidak punya keterikatan yang kuat apakah event itu akan berlanjut atau tidak. Nah, kalau dengan konsep Liga Pelajar ini kita mau mengembangkan konsepnya student athlete. Jadi pelajar itu dia tetap belajar dengan komposisi pelajarnya. Ya punya standar nilai, tapi dia juga dituntut untuk bisa mewakili menjadi atlet-atlet basket lah, seperti itu. Jadi kita titipkan ke sekolah-sekolah atlet-atlet itu agar bisa mengembangkan sekolah-sekolahnya, seperti itu. Jadi konsep student atlet itu kalau di luar sudah banyak. Nah, di sini lagi kita coba kembangkan dengan konsep Liga Pelajar itu tadi. Oke, Mas Yogi. Berikutnya, seperti yang kita tahu kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada event yang baru saja terselenggara. Nah, bagaimana pendapat dari rekan-rekan perbasi lainnya di luar sana tentang event yang sudah terlaksana? Iya, dari evaluasi event Piala Gubernur yang kemarin, memang ada beberapa catatan Mbak, karena kan ini pertamanya kita laksanakan di Kaltara. Nah, mulai dari jumlah tim yang terlibat, terus atmosfer pertandingan yang kita sajikan, secara garis besar memang positif. Cuman mungkin ke depan perlu ada pembatasan-pembatasan seperti jumlah pemain luar yang harus ikut dalam bertanding di sini. Itu yang menjadi catatan di kita, karena ternyata tidak semua tim punya kemampuan yang sama untuk mendatangkan pemain-pemain dari luar agar bisa bersaing kan begitu. Jadi secara adil maksudnya biar merata, kekuatannya sama, kita mengangkat untuk yang dari tim lokalnya begitu. Tim lokalnya atau pemain-pemain lokalnya yang lebih dominan. Kalau yang kemarin ini kan kita posisinya untuk mempromosikan, jadi teman-teman dari luar itu kita datangkan, kita hadirkan pemain dari luar kayak contoh Markus, Jaren Kram yang memang sudah terbiasa bermain di luar, itu kita datangkan biar tahu situasi basket di Kaltara itu seperti apa begitu. Jadi itu yang target kita tahun ini sudah tercapai, tapi next ke depan kita mau fokuskan bagaimana pemain-pemain lokal ini bisa bersaing juga, seperti itu. Mudah-mudahan di event tahun depan kita bisa perbaiki. Kalau dari respon masyarakat sih yang kita dengar, alhamdulillah akhirnya basket sudah didengar gitu. Akhirnya ada nih basket gitu ya. Basket, gitu. Sempat vakum gara-gara COVID, sempat hilang karena memang tidak ada yang mengurus dan sebagainya. Hadirnya Bang Hairil dan teman-teman yang lain untuk memajukan basket akhirnya bisa terlaksana. Ini jelas supportnya banyak sih Mbak.
Tepuk tangan dulu kali buat Mas Haril. Waktu Tentu lah ya. Responnya berarti Mas Fitri ya. Meskipun Bang Hairil dengan kondisi apa namanya kaki hilang sebelah, gitu ya. Kondisi tapi maksudnya terbatas gitu support ya. dari pemerintah melalui beliau, terus sponsor-sponsor swasta ikut andil di situ, maksudnya mampu menyatukan lah Mbak di sini. Jadi konsep pentahelik yang dibawa tidak hanya di ini, tapi basket juga bisa mewakilkan semua gitu. Baik. Agar apa ya? Intinya supaya basketnya maju lah. Ya. Artinya tadi ya, Piala Gubernur Kalimantan Utara se-Indonesia tahun 2022. Ini kemarin untuk apa namanya pelaksanaan ini Perbasi sendiri atau kerjasama dengan menggait siapa gitu? Ya, yang kalau secara pelaksanaan itu diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Melalui Dinas Dispora. Betul. Terus kita Perbasi ini sebagai pelaksana teknis saja. Leading sektornya di situ. Ya, leading sektornya di kita di apa namanya dimonitor dengan teman-teman dari provinsi Perbasi provinsi ya, pengurus provinsi. Jadi kita tim ini memang rata-rata karena tuan rumah atau home base-nya event ini di Bulungan, jadi kita banyak melibatkan teman-teman dari Bulungan untuk ikut jadi kepanitiaan. Ya hitung-hitung meningkatkan inilah kualitas event yang ada di sini kan. Lalu jumlah peserta pun yang ikut dari Bulungan cukup banyak. Ada Dragon, Satelit, ada Patriot, ada Limex, ada sekitar 3 tim lah, sama Pemprov Kaltara yang memang home base-nya di sini ada 4 tim. Nah 2 tim itu memang dari luar, dari Tarakan, dan ada beberapa daerah lainnya yang ikut terlibat di sini, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk sebuah pertandingan itu sudah cukup memenuhi kuota atau bagaimana? Karena skemanya itu kita full satu grup, jadi kemarin itu skemanya bukan setengah kompetisi tapi full satu grup, itu udah mewakilkan. Udah baik ya. Selama pelaksanaan pertandingan kemarin kemudian apa? Karena ini pertama juga kan katanya. Kemudian apa yang menjadi hambatan masalah dalam pelaksanaannya kemarin? Kalau hambatan berarti sih nggak ada ya? Karena komunikasi sudah dilakukan dari awal, dan pilot project yang kita lakukan itu di bulan 5 yang event Kaltara itu menjadi acuannya. Jadi kita secara kendala sih nggak ada. Cuman kemarin yang jadi perdebatan di awal pemain-pemainnya siapa-siapa saja yang bisa ikut terlibat. Akhirnya kita pertimbangkan siapapun boleh masuk, siapapun boleh ikut, tim manapun boleh ikut. Akhirnya tajuknya kita buat se-Indonesia. Se-Indonesia. Ini se-Indonesia tuh betul-betul dari luar itu berapa banyak? Kalau tim memang hampir mayoritas dari Kaltara. Cuman pemain nasionalnya, dengan tingkat nasional itu ada sekitar 20. 20 orang itu tersebar dari 6 tim itu. Lalu 2 pemain luar negeri yang dibawa oleh tim Pemprov Kaltara dengan Praja Satria Tarakan. Ya, jadi kemasannya memang kesannya mungkin timnya tim sini, cuman secara kualitas pertandingan atau kualitas permainan itu udah level nasional. Sudah patut dibanggakan ya. Ya kita bisa bangga lah, karena kita punya sekaligus 2 pemain luar kan. Baik. Kita ke Mas Hairil dulu Mas. Ya, kita sudah berbincang tentang Perbasi, kemudian juga membahas sedikit tentang pertandingan yang baru saja selesai terlaksana kemarin. Kemudian kira-kira dari Perbasi sendiri nih Mas, apa harapan yang mau disampaikan mungkin kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat yang pecinta basket di Kaltara gitu? Kalau harapan sih ya kita jelas pasti berharap Dom Sport Center ini menjadi tempat spot olahraga lah, titik kumpul olahraga di sini lah, terutama basket. Dan harapannya untuk masyarakat agar masyarakat tuh lebih melek lagi dengan basket. Artinya ini difungsikan sebaik mungkin. Siap, ya. Betul. Kemudian untuk masyarakatnya sendiri yang pecinta basket? Kalau untuk pecinta basket ya sudah pasti yang tokoh-tokoh basket yang senior-senior itu sudah pasti mendukung penuh untuk kegiatan basket. Dan yang mungkin punya putra-putri ya harapannya kan putra-putri yang hari ini
punya bibit gitu ya, mau ikut olahraga basket, kita punya sarananya gitu. Baik, itu bisa kemana tuh? Ya bisa nanti bisa ngubungin teman-teman dari Perbasi dari tim SDM. Ya hari ini di klub-klub yang di bawah naungannya Perbasi pun sudah melakukan open recruitment gitu. Kemarin waktu yang bulan Agustus yang kita laksanakan 3SD itu kita ajak dari SD, Mbak. Jadi teman-teman SD, sekolah-sekolah yang ada di Tanjung Selor itu kita libatkan lah. Dan alhamdulillah orang tuanya bersemangat begitu nanya dan sebagainya. Dan yang nampungnya ada beberapa akademi basket yang hari ini berjalan atau latihannya langsung di lapangan Ahmad Yani. Baik, itu adalah kabar gembira ya, kabar yang baik untuk itu. Baik, sedikit Mas Yogi untuk saran khususnya setelah pertandingan selesai dilakukan sebagai panitia begitu, ada saran-saran yang mau disampaikan untuk semua pecinta basket di Kaltara? Iya, yang jelas sarannya jangan kompetisi kemarin itu jadi kompetisi awal kita, Mbak. Baik. Supaya teman-teman itu punya gairah untuk bisa ikut dalam pertandingan bola basketnya gitu. Jadi teman-teman yang punya klub yang hari cinta banget sama klub, ya udah kita harus partisipasi. Pokoknya apapun bicaranya ya bersinergi bersama untuk meningkatkan bola basket Kalimantan Utara. Oke, gitu. Baik, terima kasih. Tidak terasa diskusi kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk kehadiran Mas Sairil, Mas Yogi. Kita berharap sama-sama yang terbaik untuk basket di Kalimantan Utara semakin maju. Baik pemirsa, terima kasih untuk perhatian Anda. Akhirnya Obras kali ini di penghujung acara, dan saya Susan Ferdiani beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.